Melihat surga. Ya, kalau Habib bilang ini orang kita bukan keturunan Nabi, mau 1000 kali, sejuta kali selawatan Nabi nggak diterima, itu salah. Saya bukan orang-orang Habib seperti itu. Alhamdulillah Allah saya dipertemukan dengan Nabi 3 kali. Jadi ini benar yang kita jalanin sekarang. Dan Nabi sampai bilang, wahai sahabatku yang baru lahir, selamat datang. Nabi sampai ngomong kayak gitu. Bahkan kalau kalian udah tahu bisa mabur sana mabur sini, inilah tempat. Kalian akan bisa melihat surga itu di depan mata. Ya, tapi kalian akan bisa merasakan kehadiran Nabi di depan kita. Kalian lakukan, jalani hidup yang saya ajarkan, agama yang saya. Yakinlah 1000%, bukan lagi 100%, 1000%. Kalian akan bisa melakukan itu semua. Kalian akan bisa merasakan itu semua. Dunia wal akhirat dijamin Allah. Dan saya merasakan itu. Tidak ada ketakutan dengan hal yang berbau dunia. Bahkan sama anak-anak saya selalu mengajarkan sama anak-anak saya, jangan pernah kamu takut dengan dunia. Allah sudah perjanjikan manusia itu sejak dia berumur 4 bulan di dalam kandungan. Sementara ketakutan yang ada di dalam dunia itu adalah ketakutan bujuk rayu setan. Ya, bujuk rayu setan dan iblis. Makanya ini ada doa. Nanti kalian hafalkan untuk mendoakan bayi yang baru lahir. Jadi kita mulai dari bayi dulu. Doanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, muliakanlah kemuliaan yang telah Engkau tetapkan di dalam kandungan bayi. Ya Allah, cukupkanlah, genapkanlah yang telah Engkau berikan perjanjiannya di dalam kandungan bayi ini. Ya Allah, lebihkan dari yang telah Engkau gariskan kemuliaan itu untuk si bayi ini. Ya Allah, tutuplah apa-apa yang Engkau berikan ujian yang berat kepada jalan hidup anak ini, agar dia bisa mengarungi satu nikmat di dunia saja, tidak melalui proses ujian yang berat. La haula wala quwwata illa billahil. Itu doanya bentangkan di depan bayinya. Kalau dalam perut usapkan. Gitu. Yaitu untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, cukupkan. Ya Allah, tetapkan apa yang Tuhan kau sebutkan. Kayak gitu nih, diingat nih, di video kan, kalau perlu direkam, jangan nanti bingung lagi kalau ngadepin kita diundang ke pengajian orang-orang yang punya itu doa untuk bayi. Yang kedua, doa kalau kita punya usaha nih, kayak Novi, Pian misalkan, Wasti yang udah punya usaha. Doanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, angkatlah tangan kalian. Ya Allah, bukakan dari setiap mata yang melihat tempatku. Ya Allah, getarkan dari setiap hati manusia-manusia untuk bisa melihat tempatku. Ya Allah, ringankanlah langkah orang-orang agar bisa menuju ke tempat. Bahwasannya nikmat yang Engkau berikan ada di sini. La haula wala quwwata illa billah. Maka peganglah pintu depan usaha kamu. Ya, diingetin, rekam. Dan yang ketiga, doa ketika orang mengalami sarakatul maut yang susah. Yang kemarin ada dari teman kalian bingung untuk. Jadi doanya itu misalkan orang yang sudah sekarat sarakatul maut. Kita mulai dari kepala. Mintalah bantuan di sekitar orang itu untuk mengikuti ucapan kita. Apa ucapannya?
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ketika jamaah baca itu, maka mulailah kita. Bismillahirrahmanirrahim. La fata illa illa saifa illa billah. Ya Allah, tunjukkanlah bahwasanya aku mazhab Sayyidina Ali yang akan meluruskan apa-apa yang tidak baik, apa-apa yang tidak lurus. Kita mintakan dari pertama pikirannya. Ya Allah, ampuni pikiran orang ini dari apa yang dia pikirkan selama hidupnya. Yang kedua kita baca lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kita terus ke mata. Ya Allah, ampunilah dari mata orang ini yang telah memandang yang tidak baik. Maka ampunilah matanya. Sampai ke hidung, sampai ke mulut, sampai ke hati, sampai ke perut, sampai ke kelamin, sampai kedua kaki dan tangannya, sama seperti itu. Ya, sama bacanya awalnya gitu saja. Mintalah. Nanti ada sesuatu, misalkan ketika tangan kalian mentok, berarti dia orang itu punya sesuatu dalam dirinya. Apa itu susuk, apa itu jimat. Jadi kalau dia berhenti aja. Allah, aku bersamamu. Izinkan aku angkat. Maka dia nanti angkat ke segala. Latihan lapata seperti hamba. Latihan lapata biasa-biasanya nggak ngerasain apa-apa. Mungkin udah pada ngerasa. Kalau yang baru mah masih enak, masih saya liatin. Kalau udah setahun, 2-3 tahun saya lepas. Kalau yang baru setahun masih saya liatin, saya pantau ya, saya datengin. Lu duduk kiri, saya duduk gini di sampingnya. Dulu tuh begitu ya kan. Makanya dulu yang baru-baru saya lihat apa, ya. Nah kalau yang udah 5 tahun kayak Pak Imam bisa tinggal. Iya, dia latihan cuma abang datang. Ya, dulu kalau masih gitu perasaan saya datang tahu. Tapi pada fase dimana kalian ngerasakan latihan lapata itu hambar. Kok gak ngerasa apa-apa ya? Kok saya nggak pernah narik ya? Kok saya nggak pernah bersihkan ya? Saya tahu. Ya. Balik ke belakang. Jadi masuk. Latihan lapata sekarang ini masih setahun gitu. Saya masih datengin. Saya masih hadir. Karena yang misalkan latihan baru sekali 2 kali, waduh ternyata saya masih suka haram, saya masih hobi perempuan, saya masih hobi judi dan lain sebagainya. Saya antepin nanti pada saatnya saya akan datang dalam format saya, membuat dia akan menyesal tidak menjalankan. Seperti ya saudara kita Pak Andi kan, baru kemarin ngerasain ternyata masih gampang berat. Makanya saya datangin dari 1:30 pagi sampai jam 5 saya nggak tidur. Saya tanyain, saya tawarkan lagi, ayo masih mau? Kalau dia melihat saya bentuknya seperti itu, pasti nyesel. Sekarang kalian belum bisa melihat secara utuh. Tapi kalau udah bisa melihat secara utuh, inilah agama yang benar yang akan bisa bimbing saya masuk ke dalam. Pasti nggak ada tawar-menawar, ditawarin apa juga nggak akan mau, kecuali ditawarin es jeruk ya kan baru mau. Dan kenapa bisa pindah? Karena tidak merasakan agama yang dia. Sama seperti kemarin temannya Iwan datang ke rumah, ya kan, jenggotnya panjang, tapi nggak bisa merasakan apa. Saya sedih kalau melihat orang begitu, karena wujudnya belum kelihatan. Saya kasihan, merasa ibadah, ya kan, merasa sudah sholat, sudah gini dan lain sebagainya. Tapi dia tidak merasakan efek dari ibadah itu, nggak ada rasanya. Itulah yang kita. Banyak sekali kita ini kan begini, ibadah itu tidak komunikasi. Ini kita
ibadah orang sekarang itu lebih kepada menjalankan syariat. Benar atau tidak, tinggal dalam hati kalian. Kita cuma menjalankan syariat yang diajarkan nenek moyang kita, tidak berdasarkan keyakinan yang kita miliki. Bahkan semuanya kita merasa diri kita sudah hafal dengan bacaan, tapi kita nggak hafal dengan diri kita. Ya toh, kita baca Fatihah, ada yang seperempat menit Fatihah itu selesai. Bahkan 4 rakaat nggak ada 5 menit selesai. Tapi adakah makna itu semua? Enggak. Ya. Ketika saya ngomong kita bisa merasakan kehadiran Allah, pernah percaya? Bahkan kalau saya ngomong saya melihat Rasul dan saya bersalaman, pernah percaya? Pasti dibilang orang nggak percaya. Kita yang seperti ini, seperti itu. Kita berusaha nemuin dia, kita diusir. Sama jangan ganggu saya udah enak di sini, udah sama pulang aja pulang. Begitu. Artinya orang tua kita udah enak. Itu, ya. Jadi jangan apa namanya kita anggap ini selesai ya. Tidak selesai. Ibadahlah kita. Tidak cukup ibadah itu cuma kita baca tiap hari. Allah nggak minta seperti itu. Baca zikir yang banyak, yang keliru. Yang benar itu merasakan kehadirannya, walaupun sepersekian menit, sepersekian detik, itu yang benar. Bagaimana yang disebut zikir murni kita lakukan, zikir doa murni. Kita kan gini kan, ini salahnya manusia. Setiap hari kita doa 5 kali dalam sehari, bahkan lebih dari 5. Dan itu doa yang sama, doa hafalan. Kita ngapalin doa panjang-panjang loh. Dari A sampai Z ya kan, panjang. Nanti maghrib kita baca itu, isya kita baca itu lagi. Ya kan? Kalau itu kita kenal Allah, ini orang Indonesia nggak ada yang susah, nggak ada bencana, nggak akan ada bencana. Pasti itu nggak akan ada bencana. Atau nggak ada orang Indonesia yang kelaparan, nggak akan ada. Pasti semuanya dikasih kesenangan. Pasti Indonesia akan menjalani dengan apa yang aku kerjakan hari ini. Maka yaitu tadi yang kita ketemukan, nanti kita akan dibimbing oleh. Saya merasakan berpuluh-puluh kali Allah tolong saya di situasi yang nggak masuk akal. Saya pekerja dulu begitu, tapi Allah berikan saya pertolongan yang luar biasa yang nggak disangka-sangka. Kenapa? Doa kita. Kalau doa kita kebanyakan ya Allah, pasti berujung kepada rezeki yang banyak. Ya Allah, berikan aku rezeki yang banyak, berikan aku rezeki yang halal, berikan aku rezeki yang berlimpah, jadikan aku banyak uang. Padahal itu sebuah ujian yang kita minta. Allah akan bilangnya, alangkah sombong manusia yang minta diuji. Sedangkan harta yang kita minta itu adalah sebuah ujian. Makanya apa sih yang kita minta setiap hari? Hal yang pertama cukup 10 yang kita minta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wal afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fi rezeki wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma awin fi sarakatul maut. Kita mati dalam keadaan kemudian kita alhamdulillah juga kemarin 14 hari lolos semua, nggak terlalu parah. Tapi yang parah-parah datang ke rumah saya. Saya bingung mau ngomong apa. Saya datang ujuk-ujuk datang berat bang, saya nggak butuh apa-apa. Jangan gitu bang, tutupin saya aja. Saya ya Allah begitu berat memang. Tapi kalau itu yang perlu kita ini akhirnya ya saya tutup juga.
Kalau enggak yang saya yang repot. Padahal cuma 14 hari dari kita pengajian di Ngawi. 14 hari. Kalau saya lepas, mungkin kita ngalamin, maksud saya sih kemarin, supaya yang baru-baru bisa melihat, oh ternyata orang jadi patung tuh bener ada, maaf kok. Nah ini pernah jadi patung. Orangnya Ada satu yang jadi patung. nggak datang. Nggak datang. Itu akan merasakan, kalian akan nonton, oh bener ternyata penyakit ini ada. Dan penyakit itu sangat luar biasa. Saya juga nggak mau, sebab yang bisa mengobati cuma saya. Dokter manapun Dia udah patung tapi masih baru aja. dia udah kawan. Orang baik, sakit di rumah sakit. Ya alhamdulillah 14 hari saya kemarin pikiran bahwa ini akan berguguran banyak banget ini 14 hari. Ada yang ngomong buka selamanya aja bang. Aduh, saya sih seneng banget selamanya kalau itu dilepas ya. Tapi capeknya saya. Datang lima gitu ya kan. Kayaknya tuh Iya. kayaknya tuh parah. Terus sakitnya sangat luar biasa. Kalau sakitnya kena pedang, diobatin, ada sakit, ada enggak. Tapi kalau itu sakitnya dari ujung ke ujung ya, sakit terus, nggak berhenti. Lupa saya mau udah. Iya. Sakitnya itu luar biasa. Jadi nggak ada istilah berhenti sakit, enggak. Jadi sakitnya terus dari pagi ke malam sakit terus, sakitnya sangat luar biasa. Jadi kalau kata orang dicubit itu kan berhenti nih, sakit sebentar, hilang. Tapi kalau sakit itu dicubitnya terus, nggak apa. Tapi dia sendiri nggak mau dikenali, kan gitu. Jadi kita menyembah Allah itu kan abstrak, hanya tanggang tungging, sama dengan dulu orang nyembah patung di depan Ka'bah. Kan begitu menyembahnya. Sama dengan orang Hindu, Buddha yang menyembah di wihara, sama begitu. Cuman dia pakai kasur duduknya buat nambarin dengkul, kan kita cuman kaset. Kan sama bentuknya. Itu aja pertanyaan itu. Allah pasti kasih jawaban. Dengan sendirinya Allah kasih jawaban. Gini toh, kenapa kamu harus menyembah aku? Ini kenapa kamu kirim doa kepada Nabi? Supaya apa? Supaya kita dikenali sama Nabi itu tadi. Karena kalau udah dikenali dengan Nabi, Nabi bertemu dengan kita, Allah ridho itu, begitu kita mati, itulah kita yang ditanya, akan ngalamin kita mantra buka ditanya. Kalau yang nggak pernah ketemu dengan Nabi, ketemu dengan Allah, matinya orang ditanya. Mati ya mati, balikin ruhnya ke alam kubur, ya sudah, belum cukup getayangan, bersih seperti kertas, ya dah. Kedua orang tuanya yang akan menuliskan dia tinta hitam, tinta merah menjadi Majusi atau Nasrani adalah kedua orang tuanya. Kan itu Nabi ngomong. Jadi kalau anak mau jadi anak yang soleh, orang tuanya yang kita doakan. Ya Allah, jadikan kedua orang tua si anak ini orang yang mampu mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu. Bukan kita doakan, ya Allah, mari kita doakan anak ini supaya menjadi, enggak, itu salah, keliru. Ya, makanya itu tadi kalau kalian diundang itu suruh doakan, jangan sampai kalian diundang ke rumah orang yang salah panah, cuma numpang makan. Kalian mengikuti apa yang dibaca kita, itu Maulid Nabi SAW. Kita mengajak Nabi untuk hadir dan datang menjadi saksi lahirnya seorang bayi. Nabi sudah menjadi saksi.